Jadi untuk yang punya minat gambar, tetaplah berkarya, tetaplah belajar terus, perdalam ilmunya, tetap berkarya. Selamat datang di YouTube channel saya, Bos Sugi. Hari ini saya mengundang seorang penggiat seni rupa murni asli Bandung, Jawa Barat. Perkenalkan Kang Hidayat Junior. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Kang Yun. Ya. Kumaha? Kita pakai bahasa Indonesia aja dan ada sedikit campur bahasa Sunda biar enak didengarnya. Kang Yun, bisa cerita sedikit gak sejarah masa kecilnya kayak apa? Sejarah masa kecil mengenai bakat ya? Bakat atau enggak lahir bapak bersaudara dulu atuh? Oke, saya lahir di Bandung. Dari 9 bersaudara, saya paling kecil. Jangan disebutkan ya tanggal lahirnya. Tahun aja? Nggak usah. Tanggal lahir nggak usah. Yang jelas beliau lebih muda dari saya mungkin. Enggak, lebih tua enak aja. Oke, terus dari 8 bersaudara. 9 bersaudara. 9 bersaudara. Terus ceritanya seneng ke seni rupa itu dari kapan? Dari lahir kayaknya. Dari orang. Saya menggambar tuh dari usia, kayaknya dulu kan nggak ada TK dulu, waktu zaman mungkin umur 2 tahun sampai 4 tahunan saya udah bisa gambar orang, gambar kuda, gambar segala macam lah. Mungkin sampai sekarang juga saya lebih cenderung ke gambar naturalis karena saya suka gambar makhluk hidup. Yang saya suka. Berarti kalau tadi ngomongin pada zaman itu belum ada TK, berarti sekitar 1960-an ya. Ketangkep sekarang umurnya dia berapa. Berarti dari kecil emang suka melukis. Suka menggambar. Ya dulu mah bahasanya menggambar bukan melukis. Mungkin karena median juga hanya pensil warna atau pensil nggak ada cat nggak ada kuas. Mungkin kuasnya waktu sekitar saya udah menginjak SMP lah. Kalau waktu SD saya masih menggambar pakai pensil warna atau pensil. Dulu gambar kuda, gambar orang kayak dulu ada aktor namanya Bluri Pesolima, saya gambarin waktu saya kelas 4 SD tuh. 4 tahun. Waktu usia 4 tahun. Dan semua bingung lihat gambar saya. Anak segede gini bisa gambar gitu. Berarti kalau Bluri Pesolima itu benar-benar penyanyi ya itu mah ya? Terkenal ya? Zamannya beliau. Saya kecil, dia mungkin udah SMP dulu. Nah, Kang Yun, kalau boleh tahu, dulu keluarga ngedukung nggak sih? Sebetulnya mah kurang mendukung ya kalau dibilang. Makanya saya menggambar tuh sampai usia sekitar SMP tuh, sampai kelas 2 SMP. Saya terakhir menggambar tuh kelas 2 SMP. Waktu SMP juga saya sempat terpilih menjadi tukang gambar lah. Di sekolah itu ada 6 orang dulu kalau nggak salah yang dipilih yang suka nggambar gitu. Nah, semenjak itu terakhir tuh sampai dari SMA sampai saya menikah sampai punya anak tuh udah vakum, nggak gambar lagi. Karena satu dan lain hal lah, mungkin dari keluarga atau apalah dari. Jadi sebelum di seni rupa sempat Kang Yun kerja di perusahaan atau apa? Saya setelah lulus SMA saya sempat kuliah, cuman nggak beres. Akhirnya memutuskan kerja. Dulu pertama kerja tuh di tekstil, di seni dulu tuh desain tekstil ya. Di bukan jurusan maksudnya, di bagian desain tekstil, gambar motif kain dulu. Dari situ pindah ke desain fashion, desain grafis, terus saya sampai menikah. Di situ kerjanya. Abis itu mulai dengan balik lagi ke setelah punya anak mungkin ya, baru
setelah tidak bekerja lagi, terus memutuskan berhenti kerja, bikin usaha sendiri, cuman kurang berjalan. Akhirnya setelah cari-cari buat mata pencaharian lain, akhirnya jatuhlah ke menggambar seperti dulu lagi, seperti waktu saya masih anak-anak. Oke, pertanyaan nih Kang Yun, kan kalau di seni itu kan emang kalau dengar tadi kan Kang Yun kan ada yang namanya seni digital komputer. Ya, yang sekarang ya. Sekarang tapi Kang Yun lebih memilih di seni rupa murni. Emang beda sih kalau digital sama murni itu beda. Dari skill juga udah jauh berbeda. Dari nilai juga jauh berbeda. Dan orang-orang yang bisa digital belum tentu bisa yang murni. Tapi kalau murni dengan belajar bisa digital. Tapi kalau digital meskipun belajar gimana juga, kalau dia nggak berbakat nggak bisa murni. Itu medianya macam-macam. Itu sempat kemana aja sih? Kalau yang saya pakai mah berhubung saya seni rupanya rupa-rupa sekali. Segala macam, ya segala macam alat lukis, alat gambar atau apapun saya jadikan buat karya, mulai dari pensil warna, kuas, cat air, akrilik, cat minyak, sampai ke akhirnya juga saya pakai juga ini apa? Solder kalau bahasa kita bilangnya. Jadi medianya sangat banyak dan bisa di dinding, di kertas, di apa aja. Udah saya lakukan semuanya. Sempat saya lihat di Instagram Kang Yun, mungkin bisa Anda buka ya, Kang Hidayat Junior. Kang pernah bikin dari medianya batu ya, yang dilukis ya? Batu. Itu bentuknya itu gimana? Ngebentuk sendiri atau gimana sih itu? Batu sebetulnya batunya flat, cuman nanti dikasih, sama saya dikasih apa, media apa, kayak clay gitu, clay. Kayak clay. Seperti tanah liat, cuman bukan tanah liat tapi model tanah liat dibentuk sehingga timbul, dan saya kejarnya kan jadi 3 dimensi lah, semi 3 dimensi. Jadi campur antara batu dan media itu akhirnya jadi seperti 3 dimensi, lalu dikuas dan ya memang banyak anda bisa melihat sendiri ya. Nah Kang, sekarang saya mau nanya, cuman ini agak loncat sedikit ya. Waktu berkeluarga dahulu, dukungan istri gimana ke Kang Yun? Dukungan mengenai lukis. Kan biasanya kan orang ngomong bahwa paradigma di masyarakat kalau orang tuh yang kerja kantoran tuh yang keren, ya kan? Nah, Kang Yun bisa pindah dari yang namanya kerja yang tadinya sebenarnya kantoran ke jadi seni rupa murni, itu kan beda kan? Nah, beda. Itu istri sendiri gimana tuh? Justru saya menjadi menekuni seni murni lagi itu karena dorongan sang istri. Kalau saya sendiri sebetulnya agak malas dulu. Cuman istri udah keluarin aja bakatnya, bikin karya. Ya akhirnya saya dikit-dikit bikin karya lah. Oke, jadi dukungan istri juga ada ya? Bukan ada lagi, sangat ada. Ada. Mungkin kalau tanpa istri dukung, saya udah nggak megang-megang lagi seni murni mungkin. Luar biasa ya, berarti punya istri yang sangat support ya. Alhamdulillah. Nah, kan biasanya ngomong bahwa orang-orang di seni rupa, karena kehidupan dan mata pencahariannya, itu kadang-kadang minim. Tapi ternyata sejalan saya lihat kehidupan Kang Yun, Anda bisa membesarkan anak sampai kuliah ya sekarang ya? Sekarang Kuliah. Itu berarti paradigma itu salah dong? Salah sekali sebetulnya, tapi itu juga tergantung kitanya juga. Kalau kitanya berkaryanya, maksudnya lebih giat, lebih rajin, ya lebih luar biasa hasilnya. Cuman kalau kitanya agak malas-malas juga, ya mungkin juga agak repot. Jadi emang kalau yang katanya seorang seniman tuh, kan ada yang seniman ngomong, kok saya lagi mood, saya baru berkarya atau apa. Kalau Kang Yun kayaknya melawan paradigma itu ya. Pokoknya kalau bisa berkarya. Tapi kadang-kadang kalau masalah mood itu kadang-kadang emang ada terus sih. Oh ada. Setiap seniman mungkin selalu ada tuh kalau mood-moodan gitu. Cuman kalau saya tuh kalau mood awalnya susah, tapi begitu memulai itu susah berhenti, sampai malam, sampai begadang juga dilakuin. nggak pernah kalau merasa belum selesai nih, sampai pagi juga tetap dilakukan. Tapi yang susah itu memang awalnya, untuk mulainya emang agak susah. Berarti setelah memulai dibutuhkan keuletan berarti ya?
tekad mungkin ya. Tekad mungkin ya. Tekad. Apalagi orderannya yang harus cepat-cepat selesai, umpamanya si tanggalnya ada deadline atau apanya, ya mungkin ya terpaksa harus secepatnya mulai gitu kerja. Biasa kalau lukis kan mungkin memakan waktu ya. Ya. Biasanya berapa lama sih untuk satu lukisan sampai jadi? Tergantung sih kalau gimana jenis lukisannya. Kalau mungkin kalau saya mah jenis lukisan saya itu pasti lebih lama. Soalnya kan realis ya, lebih detail. Jadi kalau lukisan belum mirip atau nggak seperti hidup, saya nggak pernah berhenti menyelesaikannya. Tapi kalau begitu udah hidup, terus kayak bulu-bulu gitu udah mirip lah, baru saya memutuskan selesai. Kalau sebelum mirip mah terus aja kerja diselesaikan. Itu berarti juga ada kalau orang masalah di pewarnaan itu berarti itu belajarnya lama ya? Kalau nggak salah otodidak kan? Otodidak tanpa sekolah ya? Nggak pernah sekolah seni, nggak pernah sama sekali. Tadi ngomong-ngomong dulu kuliahnya apa sih? Saya dulu justru informatika dulu. Informatika? Nggak nyambung. Nggak nyambung banget ya? Ya ini mungkin bagi pemirsa juga ya, kalau mungkin anda melihat anaknya berbakat di bidang seni atau apapun, mungkin ada baiknya menjadi orang tua tidak memaksakan kehendaknya sendiri ya. Betul. Ikuti kemauan anaknya. Lihat bakat ya berarti ya. Seperti yang misalnya sekolah musik disuruhnya sekolah pesawat terbang, mungkin nggak cocok ya. Gitu ya Kang Yun ya. Iya benar. Itu ada nggak sedikit pesan gitu ke ini, kan kalau dari mulut saya kan mungkin nggak enak. Gimana nih pesannya nih? Ya menurut pengalaman saya, kalau anak berbakat tuh mending dijalurin aja, disekolahin sampai setinggi-tingginya menurut bakatnya si anak tersebut. Karena kalau enggak tuh sayang sekali. Terus lagian kalau seperti saya sendiri banyak katanya sebetulnya dibanding orang yang kuliah umpamanya di ITB atau di seni rupa apa. Cuman mungkin saya dikasih ya Allah bakat yang cepat bisa gitu, begitu mempelajari sendiri langsung bisa. Tapi mungkin ke orang lain mah enggak, harus ikut pelajaran atau apalah itu, mendalami ilmunya mungkin lebih dengan cara sekolah atau kuliah. Jadi lebih baik kepada orang tua kalau anaknya pengen lebih lebih ahli gitu, mending sekolahin aja, kuliahin aja, kalau mampu kuliahin aja. Karena pengalaman ya. Anak Kang Yun sendiri sekarang bakatnya di bidang apa? Anak saya kebetulan bakatnya di yang satu mah ya udah ketahuan di gitar. Di gitar. Bisa dilihat di IG-nya dia lumayan dia sekolah juga, sempat sekolah gitar. Cuman memang dia nyanyinya kurang, di vokalnya kurang. Jadi begitu di daftar ke IKIP atau ke apa dia gagal karena di tes nyanyi, sedangkan anaknya pendiam jadi susah. Tapi dia punya bakat di gitar. Di gitar, di musik dia bagus sekali. Dan tetap sebagai orang tua Kang Yun mendorong. Anak. Dari SMP saya lesin gitar sampai ke SMA tuh saya terus setiap hari les gitar sampai sekarang. Oke, mungkin nanti ada yang mau nanya bisa langsung ke IG-nya Kang Yun ya, nanya soal anaknya segala. Siap. Nah, Kang Yun, sekarang kita bicara soal lukisan solder ya? Iya. Apa tuh lukisan solder? Lukisan solder itu kalau di bahasa Inggrisnya itu pyrograph gitu ya. Kalau di Indonesia atau di Inggrisnya itu burning leather gitu ya. Kalau saya burning leather dibakar di media kulit. Kalau saya biasa di kulit. Soalnya ada orang di kayu, ada mungkin saya nggak tahu model lainnya. Kalau saya sih spesialis di kulit, bahan kulit. Oke, seperti ini. Iya. Jadi ini kalau gambar ini totali nggak boleh salah. Lamun salah itu bisa dihapus gitu. Berarti ini mah harus cermat banget ya. Benar-benar harus cermat. Harus ketelitian nomor satu ya. Begitu salah itu kayak gosong gitu kan, hitamnya itu dari hitam gosong. Jadi begitu salah itu nggak bisa dihapus. Kalau pensil kan bisa dihapus, kalau salah bisa diulangi lagi. Kalau ini nggak bisa. Jadi benar-benar harus harus gimana, harus telitinya harus benar-benar, jadi nggak bisa cepat. Harus detail ya. Ya kebetulan saya kan emang jenisnya realis, jadi harus detail, jadi emang agak lama gitu kalau saya. Oke. Boleh saya kasih lihat ke pemirsa seperti apa nih gambarnya?
Silahkan ya. Cuma ini belum selesai. Ini belum selesai ya? Tapi udah mulai berbentuk ya? Iya. Ini gambarnya pemirsa. Kalau dulu saya pakai alatnya yang solder ini yang cuma satu, yang nggak bisa diatur panasnya. Itu sangat sulit sekali. Cuman saya pernah di IG tuh orang Australia tuh sampai nanya ke saya pakai alatnya seperti apa. Saya fotoin lah solder yang dulu itu. Kaget misalnya. Kok bisa seperti itu cuman pakai solder seperti itu ya? Emang saya punya ini kata saya gitu kan. Kalau kamu pakai apa? Dia juga kebetulan dia pyrograph juga. Dia kasih fotonya, dia punya alatnya apa, ternyata alatnya segede gini. Komplit dari matanya tuh macam-macam, ada yang titik, ada yang bulat, ada yang kotak, ada segala macam. Saya pakai ini saya bilangnya saya pakai ini, kalau Anda pakai itu aja udah seperti itu, apalagi Anda punya alat saya. Alatnya pada cuma semacam doang ya? Semacam doang yang gitu, yang ini dulu. Hanya solder loh ya, nggak pakai macam-macam. Dulu malah nggak, sekarang sih mending ada yang pengaturan panas. Buat yang shading ini kan pakai pengaturan harus yang lebih dingin. Untuk yang tajam-tajam, yang hitam ini harus dipanasin lagi. Kalau dulu mah enggak, makanya harus benar-benar harus angkat dikit, kalau neken dikit langsung hitam. Sangat sulit dulu. Pokoknya Anda lihat sendiri kan, ini semua bukan trik, bukan foto digital, tapi hasil dari karya lukisan murni tangan. Totali tangan. Nih, ini hanya foto saya nih ya. Sekarang kalau Kang Yun nggak keberatan, pernah bikin foto apa aja Kang Yun? Banyak sih. Yang ada dulu aja bawa, kan mungkin sisanya Anda semua bisa lihat di IG-nya. Boleh lihat karya-karyanya? Saya dari berbagai media, dari berbagai alat. Ada dari pensil warna, ini pensil warna ini. Wow. Pensil warna ini. Ini teh abah siapa namanya? Bolot, Haji Bolot. Haji Bolot. Tuh, liatin. Ini pakai apa nih? Pensil warna itu di kertas. Hanya pakai pensil warna. Udah. Terus ada apa lagi nih, Ayun? Ini akrilik. Akrilik. Oh, yang ini akrilik nih. Ini memakai akrilik, guys. Kita taruh lagi ya. Ini juga akrilik. Ini juga tuh bulunya liatin. Pakai akrilik. Kalau bisa dilihat bulu-bulunya pun terlihat sangat realistis ya. Iya, lebih detail. Detail. Kebetulan sekarang saya lagi dalam itu belut ini bikin dompet digambar. Gambarnya ini custom. Gimana pemesan? Bahan kulit, ada yang di solder, ada yang di gambar. Gambarnya itu gimana pemesan, custom. Bahannya kulit, total semua kulit. Kulit ya? Iya. Ini nih. Di kulit. Bukan digital printing. Hasil komputer edit, bisa diedit. Bukan nggak ada edit, ini mah tangan semua. Handmade. Ya, handmade, buatan tangan. Luar biasa kan? Ini, waduh, Kang Yun, kalau di kita itu kan kalau yang namanya seniman itu kan harusnya ada penghargaan khusus, bener nggak? Seperti di tiap lukisan bagusnya kan ada nama, otentivitas, ada. Pernah nggak kejadian di kehidupannya Kang Yun buat lukisan atau apa, orang nggak mau ditulis nama Kang Yun? Kalau nggak mau ditulis nama tuh kayaknya kalau nggak salah saya pernah berapa kali gitu ya, cuman saya nggak tahu orangnya siapa, lupa.
Saya tawarin kan tanda tangan nggak Heeh. usah, kosongin aja katanya mungkin gitu. Ya udah, saya kan dulu dulu mah asal ada order juga alhamdulillah kan, kalau dulu mah ya nggak apa-apa gitu, nggak saya tanda tangan. Ada beberapa kali lah, cuman saya lupa ke siapanya. Tapi ya di sini saya maksudnya begini, saudara-saudara, pemirsa, penonton, belajarlah menghargai seni orang, terutama bagi senimannya. Ya, belajarlah saling antara hubungan sama manusia kan perlu ya itu ya. Iya. Saling menghargai, saling menghormati gitu ya. Terima kasih banyak nih Kang Yun. Iya, sama-sama. Ya, mungkin nanti kalau nggak keberatan, Instagram Anda, nomor kontak Anda di bawah Instagram saya ditulis. Yap. Terus paling nanti kalau ada apa-apa bisa langsung kontak ke Kang Yun ya. Iya. Nggak apa-apa ya. Siap. Ya, kan kalau tema saya nih ya, Bos Sugi, sombong itu ketawa dia udah. Sombong itu wajib bagi yang terbukti. Kang Yun ini orangnya rendah hati, tapi nggak ada salahnya kan kalau beliau pakai logo saya kan. Sombong itu wajib bagi yang terbukti, karena ini terbukti. Terima kasih banyak nih Kang Yun. Sama-sama. Kira-kira ada tambahan lagi nggak Kang Yun sebelum kita tutup acaranya? Mungkin tambahan buat anak muda yang sekarang lagi ada, mungkin sekarang udah jarang ya orang yang punya minat ke menggambar gitu, kayaknya udah nggak sebanyak dulu mungkin. Jadi untuk yang punya minat gambar, tetaplah berkarya, tetaplah belajar terus, perdalam ilmunya, tetap berkarya, jangan patah arang, apapun alatnya, bisa pensil, bisa apa yang kalian punya aja bisa dimanfaatkan untuk berkarya. Jangan terlalu harus pakai apa aja yang ada di sekitarnya, pakai aja untuk berkarya gitu aja. Karena seni itu tidak mengenal batas. Tidak mengenal batas. Alat mau apa aja bebas. Yang penting bisa berekspresi ya. Ekspresikan diri. Ya. Oke, terima kasih banyak nih Kang Yun. Sama-sama. Permisa, Bos Sugi, salam tukang kain, ciao.